Kembali lagi di podcast Chemistry, di mana kita akan membahas hal-hal yang mungkin dianggap masih menjadi rahasia, misteri, atau mungkin bahkan ditabukan. Bersama saya, Ari, dan juga Aldo. Oke, hari ini kita mau bahas tentang anarkisme. Nah, mungkin kalau kita ingat-ingat ya, di bulan Agustus kemarin, akhir Agustus, awal September itu kan terjadi kerusuhan gede ya di Jakarta dan juga beberapa kota besar gitu. Di mana beberapa orang, entah beberapa instansi, entah itu pemerintah, polisi, segala macamnya itu melihat loh kok ini nih tindakannya anarkis gitu. Nah, pada akhirnya anarkisme ini ditempelkan atau dilabelkan sebagai sesuatu yang negatif gitu, sesuatu yang selalu bawaan yang merusak. Nah, disinilah kita mau coba sih kulik, emang seburuk itukah anarkisme? Seperti itu. Nah, dari Aldo dulu deh, yang kamu pahami tentang anarkisme, baik entah sejarahnya atau apapun itu. Nah, pertama saya mau ngomong tentang yang tadi tuh, yang instansi-instansi nih yang menggunakan label-label anarkisme ini. Sebenarnya kalau saya rasa, saya pengen komen yang itu dulu ya. Komen saya adalah sebaiknya instansi-instansi ini harus lebih belajar lagi apa itu anarkisme. Karena mereka menggunakan kata yang sebenarnya mereka juga nggak paham itu apa. Ya kan? Di instansi-instansi ini, mereka tuh tidak bisa membedakan apa itu vandalisme sama anarkisme. Nah, yang padahal anarkisme itu, anarkisme itu sejatinya adalah ideologi yang menginginkan perubahan secara radikal dari masyarakat yang bernegara menjadi masyarakat stateless, masyarakat yang tidak ada negaranya. Masyarakatnya juga memiliki gaya hidup yang komunitarian, jadi komunal gitu. Mereka saling membantu, mutual respect gitu. Jadi kayak misalkan Kari dokter, saya petani misalkan. Kari kan dokter kan, mungkin Kari udah memiliki skill untuk menanam padi gitu. Sedangkan saya petani, saya memiliki menanam padi. Sedangkan yang lain punya skill apa. Ya, orang ini akan berkumpul di satu komunal di suatu komun ini. Dan mereka akan saling bantu. Gitu. Jadi volunteer gitu. Mereka akan hidup secara volunteer. Dan kalau ada masalah, mereka akan melakukannya secara apa ya? Pembahasnya langsung gitu, direct demokrasi, bukan ada representatif yang kayak aku dari politician ini, dari partai ini, ya enggak, langsung warganya situ nemprok plak, langsung mereka ngomongin apa masalahnya gitu. Nah, garis besarnya tadi itu kan voluntarian ya, dalam tanda kutip ini sukarela guys. Sukarela. Tadi nggak ada kayak paksaan, lu sebagai petani mau nggak mau harus memberikan ini. Dokter harus ini ya. Aspek sukarela itu yang menjadi dasar dari anarkisme. Seperti itu. Dan kalau yang aku pikir lagi ya, sebenarnya kan terlalu utopis gitu kan ya. Kayak nggak mungkin semua orang tuh pengen volunteer gitu. Nggak semua orang tuh pengen memberikan hasil tanam saya ke Kari dengan gratis gitu loh. Walaupun Kari bisa memberikan saya skill-skill, ya kalau saya sakit, Kari bisa urusin gitu kan. Bukan gitu, ngerawat gitu. Tapi itu kan kayaknya, kalau saya nggak sakit-sakit, saya nggak dapat apa dong? Ya kan? Ya, saya nggak dapat apa-apa. Saya bekerja untuk keniscayaan jadi ini kerjanya. Misalnya petani kan nggak selamanya ya setiap bulannya langsung panen gitu kan. Nah, itu yang ngebuat anarkisme ini jadi, kalau yang saya pikir ya, itu jadi sulit. Itu pertama karena itu. Karena sistemnya agak aneh sih. Kayak, ya itu, petani kan nggak selalu dapat panennya tiap hari. Kedua, pasti di dalam masyarakat yang tidak ada pemimpin ini, pasti akan ada pemimpinnya. Dalam artian, masyarakat tanpa pemimpin akan melahirkan orang-orang yang aku harus jadi dominan di kelompok gua gitu. Karena ya dalam kelompok binatangnya kan ada yang dominan kan. Kelompok singa ada yang dominan segala macam. Pasti ada yang dominan, dan orang dominan nih pasti nggak satu doang, sih ada dua orang yang akhirnya akan berebut kekuasaan, pecah bunuh-bunuhan. Karena itu yang terjadi sama kelompok-kelompok anarko sekarang. Gimana tuh? Aku karena tidak mengikuti kayak misalkan ini ada kelompok-kelompok narko gitu. Tapi rasanya saya itu ada di beberapa negara ya. Iya. Kelompok-kelompok narko sekarang itu ya, yang paling terkenal deh, yang sering demo di Amerika, yang sering sama Trump. Ini musuh negara nih. Bahkan kayaknya di Belanda itu udah dicap sebagai organisasi teroris. Itu Antifa, Anti-Fascist Action. Itu awalnya lahir di Jerman.
sebagai gerakan antifasis melawan Nazi itu. Jadi sebelum Hitler ini pengen naik ya tahun 30-an gitu, ada namanya kelompok antifasis action ini. Ya awalnya mereka kelompok antifasis berhaluan anarko-komunis. Cuman semenjak Hitler naik jadi band, lalu untuk beberapa saat partai menghilang, dan waktu tahun 60-an atau 70-an gitu gerakan ini muncul lagi. Nah, tapi ini nggak hanya muncul di daerah Jerman doang. Ini bisa muncul karena anarko ya. Anarko tidak memandang border tuh. Anarko ini, Antifa ini muncul di seluruh dunia, bahkan sampai Indonesia. Nah, yang demo kemarin itu sebenarnya ya emang polisi tidak gitu salah menggunakan kata anarkis ini. Karena emang yang beberapa yang melakukan apa ya? Aksi itu Antifa. Itu orang-orang Antifa. Terlihat juga dari kayak yang pos polisi gitu kecil gitu. Oke. Itu di grafitinya itu ada tulisannya Antifa. Ada lambang Antifa gitu. Habis itu waktu demo May Day, demo Hari Buruh, itu kan sempat rusuh tuh. Sempat rusuh dah. Itu yang rusuh tuh bukan buruh, yang rusuh orang-orang anarko ini, anak-anak anarko yang rusuh. Nah, kenapa mereka melakukan kerusuhan itu? Karena mereka percaya untuk mencapai ke dalam masyarakat yang tadi dijelaskan itu, masyarakat anarkis itu nggak ada reformasi, nggak ada apa. Hanya ada satu jalan menuju ke masyarakat anarkis ini, masyarakat tanpa hierarki, masyarakat tanpa pemerintahan segala macam, stateless gitu kan. Itu hanya melewati satu cara, itu revolusi. Nah, revolusi yang mereka bisa lakukan karena mereka jumlahnya tidak banyak. Mereka tidak bisa melakukan revolusi seperti Nestor Magno yang di Rusia, yang di Ukraina dulu Rusia sih, yang mereka harus benar-benar naik kuda, mereka perang gitu. Mereka nggak bisa kayak gitu karena jumlah mereka tuh dikit. Jadi yang mereka bisa lakukan adalah saat ada demo segala macam, mungkin lagi hari buruh, lagi May Day kan, biasa kan lagi demo-demo gitu kan. Nah, kalau nggak ada kejadian, kebetulan demo kayak kemarin tuh Agustus itu, mereka akan datang, mereka jadi kayak semacam parasit gitu. Mereka mungkin nyamar jadi apa, biasanya nggak nyamar sih, biasanya mereka pakai hoodie hitam, diem-diem aja gitu. Ntar tiba sabit batu, ntar mereka lari, ntar ada rusuh, ya udah mereka lari aja, kabur. Yang penting rusuh aja gitu. Nah, setahu saya kelompok-kelompok kayak gini tuh paling banyak tuh di Jogja sama di Bandung. Nggak tahu kenapa tuh Jogja, Bandung tuh sebanyak kan kelompok-kelompok kayak gitu. Saya tahu ini dari mana? Dari guru saya, karena guru saya ini sering bahas politik sama saya sekolahan. Dia pokoknya gabung serikat buruh gitulah. Habis saya cek IG-nya kan. Nih kalau mau gabung kayak gini serikat buruh gitu kan. Saya ngeliat, oh, tapi jangan join yang ini. Kenapa yang ini nggak boleh, Pak? Emang yang ini nggak apa, Pak? Karena ini anarko. Banyak anak-anak anarko dalamnya. Dan di dalam kelompok-kelompok ini rusuh katanya. Pemimpinnya nggak tahu siapa. Ntar tiba hari ini pemimpinnya Kari, besokannya siapa? Besokannya siapa? Gitu. Itu yang ngebuat anarkisme ini jadi nggak jelas ideologinya, aneh kalau menurut saya. Tapi tujuannya sangat baik ya, sangat utopis gitu. Tapi kan tidak mungkin itu bisa terwujud gitu. Nah, ngomongin soal tujuan nih, yang aku pahami ya, kan tadi kan kita bisa bilang anti pemimpin, anti hierarki, anti state lah. Ya pokoknya nggak usah state gitu. Dimana sangat mungkin ya kritik yang bagus tuh misalkan lah suatu wilayah gitu itu kadang dikuasai oleh kapital lain gitu loh, kapital yang sebenarnya nggak tinggal di daerah itu. Kita ambillah contoh misalkan di daerah Sumatera atau Aceh. Nah, daerah orang-orang yang tinggal di daerah pertambangan itu ya oke lah, mereka jadi buruhnya atau mungkin tanahnya dibeli segala macam. Pada akhirnya tanahnya digerus segala macamnya. Tapi emang yang bosnya ini tinggal bareng mereka? Enggak, mereka tinggal di Singapura. Yang rasain dampaknya siapa? Ya orang-orang yang tinggal di daerah pertambangan tersebut, daerah Sumatera, daerah Aceh, segala macamnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang dikritik oleh kelompok-kelompok anarkis ini. Memang secara tujuannya bagus kan? Tapi emang pergerakannya itu yang aneh gitu. Ya bisa dibilang aku nggak tahu apakah perlu ada atau enggak gitu, tapi ya yang bisa kita ketahui sangat sering terjadi penyusupan. Tadi kamu bilang dan polisi sering salah tangkap. Salah tangkap. Yang tangkap tuh nggak tahu apa-apa, yang nyambit batunya kabur kemana tahu.
Nah gitu, itu aneh-aneh tuh. Abis itu apa lagi ya? Kayak gini nih, permasalahannya untuk memberantas kelompok-kelompok anarkis nih ya, kelompok-kelompok anarko ini, itu sangat susah. Karena kalau pengen nangkep Al-Qaeda misalkan gitu, Hmm, ya kita bunuh Osama bin Laden dong, sama betul. apa yang mereka lakukan. Kalau bunuh anarko gimana cara bunuhnya kan gak ada pemimpin nih. Ah, Kayak si Trump nih. Trump kan ah, pokoknya Antifa itu anggota teroris gitu kan. Emang di Amerika udah dicap teroris di hmm, Antifa. Cuman FBI mau ngapain? Trump mau ngapain? Trump nggak bisa apa-apa karena Antifa nggak ada pemimpin, dia mau membunuh atau kelompoknya kan nggak bisa. Tunggu ya susah lah. hmm. Gitu. Bedanya kan kalau misalkan paham ini kan beda lah. Misalkan kayak komunis itu ada komunis Marxis gitu Hmm. atau paham itu selalu ada penokohannya. Sedangkan ini Ini nggak ada penokohan sama sekali. lebih ke arah tujuannya. Bahkan Nah. misalkan kayak apa ya bisa dibilang pilar apa ya pecahan-pecahannya dari anarkisme itu kan ada anarkisme feminis, Hmm. anarkisme Sindikalis, sindikalis segala komunisme, macamnya. Jadi banyak. nggak tergantung sama tokoh, Hmm. tapi tujuannya apa. Ya. Nah itu dia, itu yang jadi apa ya? Ya aku bisa bilang pakai kata unik tapi juga ngeri juga gitu, Nah. susah menumpasnya. Karena mereka nggak ada pemimpin nih, mau numpus satu-satu, gimana caranya? Mm-mm. Abis itu fun fact-nya ya, orang-orang anarko ini kebanyakan tidak suka dengan model-model komunisme Uni Soviet. Mereka nggak suka walaupun mereka kiri ya. Cuma mereka tidak suka model-model komunisme Uni Soviet. Karena kan model Uni Soviet kan ada Leninisme tuh, ada vanguardismenya di mana ada orang-orang elit yang elit bukan mereka kaya ya, tapi orang yang berpendidikan, mereka mengerti teori-teori Marx. Akhirnya ya ada mereka yang memimpin gitu. Mereka yang membawa buru-buru ini menuju komunisme. Nah, karena ada hierarki ini yang menyebabkan orang-orang anarko ini itu nggak suka sama komunisme. Yang komunisme tradisional loh ya, Marxisme Leninisme mereka nggak suka. Karena ada pemimpinnya, ada vanguardnya, ada partainya kan ada partai komunis. Nah, mereka tuh nggak suka partai. Mungkin gue nggak suka partai, gue suka langsung kita gerakan aja, gerakan langsung. Demokrasi langsung ya. Demokrasi langsung aja gitu. Dan anarkisme itu mereka tuh tidak suka birokrasi yang panjang lebar kayak Uni Soviet kan terkenal dengan birokrasi yang panjang lebar kan tuh. Mereka tuh nggak suka sama birokrasi kayak gitu. Mereka tuh ya kalau ada apa ya kita selesaikan hari itu juga kalau bisa. Ada masalah kecil, masalah besar, ya nggak tahu tuh sebulan harus diselesaikan ya harus kita selesaikan bersama-sama. Nah itu anarkisme karena kan lagi-lagi ini kan komunitarian ya. Jadi saling membantu dengan mutual respect kalau kata mereka. Gitu. Nah, kalau menurutku ya, andaikan suatu negara gitu itu pada akhirnya dikuasai lah berhasil gitu, tindakan anarkismenya berhasil. Rasanya juga nggak bakal bisa bertahan lama juga. Iya. Karena anarkisme itu semacam jadi transisi menuju pembentukan setelahnya. Ya aku nggak tahu ya, di 98 aku pun masih kecil, atau belum lahir ya mungkin ya. Enggak lah. Nah, aku nggak tahu apakah gerakan 98 itu ada faktor-faktor si anarkisme itu terjadi atau enggak, tapi kita nggak bisa misalkan, oh oke anarkisme pada akhirnya menjadi sebuah kehidupan di sebuah negara gitu, resmi. Oh ya, kalau Indonesia didasari sudah bukan nasionalisme demokrasi, tapi full anarkisme. Rasanya nggak bisa ya. Kalau Indonesia itu kalau saya rasa tidak bisa. Susah. Terlalu besar, orang-orangnya juga terlalu nasionalis, tapi nasionalisnya buta gitu loh. Mereka hanya cinta dengan Indonesia karena mereka lahir di Indonesia. Yang benar itu mereka nggak ada hubungan sama itu. Saya lahir di Indonesia, kan bukan mereka harus bangga jadi orang Indonesia, gitu kan? Gitu ya sih. Jadi mereka legitimasi untuk, ayo kita jadi anarko aja, kita lupakan Indonesia. Kayaknya agak susah gitu, agak susah gitu, karena ya susah aja. Dia merasa Indonesia bagian dari mereka gitu. Dan secara sejarah pun itu kan kalau nggak salah awal-awalnya kan Spanyol ya. Iya, si NT5. Dan itu pun kan juga nggak bertahan lama kan. Iya, lama ya itu, nggak bertahan lama itu yang, ya itu si NT5 itu, yang di Catalonia. Ya. Apa yang bikin mereka nggak bertahan lama? Mungkin, kalau si NT5 saya kurang tahu ya, saya kurang tahu yang si NT5. Tapi yang saya tahu mereka berakhir dengan famine. Famine bahasa Indonesia apa ya? Famine itu busung lapar. Busung lapar. Mereka berakhir dengan busung lapar. Mungkin karena mereka anarko-sindikalis, jadi ada yang memimpin serikat buruh.
ya mungkin serikat buruhnya bobrok kali, mungkin ada haus kekuasaan, mungkin memang ngatur-ngaturnya ya bobrok, mungkin sistemnya dia tidak se-efisien itu. Karena busung lama mungkin mereka ngatur jatah makanannya kayaknya jelek, jadi ini prak hancur gitu. Nah itu, makanya anarkisme kayak gitu ya, itu butuh solidaritas yang sangat besar. Solidaritas yang besar dan juga menurutku juga wawasan yang pintar. Yang pintar. Kalau orang, sorry ya, tolol. Nah. Itu tuh bikin kayak gitu ya. Mereka pada orang tolol ketemu orang tolol, ketemu orang tolol, ya nggak bakal menghasilkan apa-apa. Iya, iya. Ya gitu, itu anarkisme gitu. Mungkin ya, aku nggak bisa memahami ini sistem yang berada di nggak layak memimpin suatu daerah besar atau gimana. Tapi kalau misalkan dalam proses kerja ini mungkin bisa terjadi gitu loh. Nah kalau misalkan di beberapa tempat atau mungkin yang aku jalanin sendiri itu sistem modelnya ini kita nyebutnya kayak bajak laut gitu loh. Oke, kita kumpul ketika kita ada butuhnya gitu, kita ngerjain proyek misalkan entah itu bus atau mungkin proyek apalagi hotel atau apapun negara korporat. Oke, kita ada proyek ini, kita ngerjain ini, kita lakukan ini sukarela, terus ada hasilnya kita bagi gitu, kayak bajak laut gitu. Tapi aku nggak tahu apakah bisa terjadi juga atau enggak di lingkungan sekolah atau segala macamnya gitu. Lingkungan sekolah, anarkisme. Kalau muridnya memiliki wawasan anarkisme kan bisa-bisa aja kayaknya. Tapi kalau di sekolah gimana ya anarkismenya ya? Saya kurang tahu deh kalau sekolahan. Mau ngapain, mau bagi-bagi pelajaran. Tapi juga susah juga ya kalau misalkan sekolah kan ya harus ada yang ngajar kan, kasih ilmu. Iya, jadi apa ya, utopis lah ya. Iya. Bagus, utopis, tapi ya. Sama anarkisme itu, ini udah dibilang belum ya, dia itu tidak memimpin negara tuh secara full Indonesia, tapi mereka akan pecah-pecah gitu. Jadi kayak, misalkan kan anggaplah di daerah, apa ya enak ngomongnya ya? Kelapa Gading misalkan, di Kelapa Gading. Jadi, komune Kelapa Gading sama komune Taman Sari gitu misalkan. Komune Taman Sari, orang siapa-siapa, di sini ada berapa orang, Kelapa Gading ada berapa. Kalau mereka saling butuh, di Taman Sari nggak ada sapi, nggak ada kebo gitu. Di sini ada domba, tapi mereka saling butuh nih. Gue butuh domba, gue butuh kebo. Terus saling ngetron gitu. Jadi tidak satu Indonesia jadi satu komune gitu, tapi mereka akan kepecah-pecah gitu. Gitu. Seolah-olah kayak otonominya. Otonomi pecah-pecah, ya betul, otonomi pecah-pecah. Dan yang paling saya sukai dari anarkisme ini adalah anarkisme primitivism namanya. Jadi mereka itu ingin kembali ke zaman primitif. Barter. Enggak, kan emang kalau anarkis kan emang barter kan, semuanya barter. Cuman kalau yang ini bener-bener, jadi kita hancurkan teknologi, kita hancurkan segala macam, kita kembali ke zaman, kita jadi zaman purba. Itu salah satu teroris real si Ted Kaczynski itu, yang dia ngebom toko komputer, ngebom segala macam, ngebom teknologi, dia sampai tinggal di hutan, akhirnya ditangkap si Unabomber itu. Itu sangat keren. Keren tapi tragis ya. Tapi tragis. Tapi dia IQ tinggi loh gitu loh. Itu bisa dibahas ntar, itu yang primitivism itu sangat unik gitu. Unik. Ya, kurang lebih ini sih. Ya, kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh iya anarko itu keren, anarko itu ini, itu. Berarti itu bocah edgy gitu. Ya, segala sesuatu itu ada plus minusnya lah ya, gitu ya. Perlu dipertimbangkan juga, oke ini cocok enggaknya dalam sebuah sistem kita mau penerapannya di wilayah Indonesia segala macamnya, ya pikirin lagi lah gitu. Iya. Ya kalau demokrasi bobrok seperti negara nggak tahu apa ya mungkin bisa digantikan anarkisme. Oke, itu aja Kak Misteri kali ini. Thank you semuanya. Sampai jumpa.